Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Titip Absen 16, channel seputar vlog, kampus, dan juga jalan-jalan. Nah, seperti judulnya, kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai skripsi lagi. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat konstruksi bab 1. Nah, yuk kita mulai. Bab 1 merupakan bab yang krusial dalam membuat skripsi karena dari bab 1 bagaimana kita bisa melihat apa yang dijelaskan di awal. Nah, secara umum di bab 1 itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Nah, masing-masing poin ini tentu mempunyai peran tersendiri. Nah, kita akan membahas satu-satu bagaimana membuat bab 1 yang menarik dan tentunya berbeda. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, saya mempunyai tips, yaitu dalam membuat latar belakang masalah itu adalah seperti segitiga terbalik. Jadi dari yang umum sampai yang khusus. Segitiga terbalik ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah penjelasan secara umum. Nah, kalian dalam membuat bab 1 di awal-awal itu haruslah memberikan gambaran secara umum. Tentu gambaran secara umum ini adalah variabel dependennya atau yang tema yang diangkat yang paling utama. Nah, kalian bisa membuat penjelasan secara umum ini dari sudut pandang kalian sendiri, misalnya dari juga sumber jurnalnya, atau memang kalian mau mengulik yang mana dari penjelasan secara umumnya, entah dari pengertiannya, kemudian manfaatnya, atau hal-hal yang lain yang terkait di dalamnya. Jadi penjelasan secara umum dulu diutarakan, istilahnya itu ya penjelasan dari awal. Yang kedua adalah fenomena. Nah, hal ini sangat penting, harus ada dalam bab 1 skripsi kuantitatif ataupun kualitatif. Fenomena ini saya bagi menjadi 2, yaitu ada fenomena data, ada juga fenomena berita. Nah, ini pengetahuan saya ya. Jadi fenomena data ialah fenomena atau hal-hal yang kita kumpulkan dari data-data yang sudah kita riset sebelumnya. Jadi ada data-data yang kita ungkapkan, di situ ada fenomena. Nah, perlu diketahui fenomena ini sebenarnya apa sih? Jadi kuncinya fenomena itu adalah antara yang seharusnya terjadi sama faktanya itu berbeda. Artinya, misal secara teori ini A, ternyata fakta di lapangan itu B. Nah, itu bisa dipakai untuk fenomena data maupun fenomena berita. Misalnya, kalian mengambil judul yang satu Y, tetapi kita temukan di lapangan itu sangat berbeda dari datanya, atau memang beritanya itu beda dengan teorinya. Nah, itu kita bisa susun membuat satu fenomena yang menarik sehingga judul itu layak untuk dibuat penelitian. Kemudian yang ketiga adalah riset gap. Riset gap juga sangat penting dalam membuat di bab 1. Riset gap adalah perbedaan hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti lain. Artinya, ketidakkonsistenan ini kita juga bisa angkat. Ternyata dengan satu peneliti hasilnya berbeda, kemudian peneliti lain juga berbeda. Nah, hasil-hasil ini kita membuat satu riset gap atau perbedaan hasil tadi kita susun. Apakah hasilnya itu one tail atau two tail, yaitu hasil yang searah atau dua arah. Untuk penjelasannya bisa searching di Google, tapi saya contohkan di sini ada yang satu arah,
ada yang juga dua arah. Bagaimana kalian melihat hasil penelitian jurnal terdahulu itu apakah hasilnya itu satu arah one tail atau dua arah atau two tail. Nah, itu nanti tergantung bagaimana kalian membuat research gap-nya. Kemudian yang ketiga adalah alasan penelitian. Nah, alasan penelitian ini terkait dengan jurnal atau artikel yang akan kalian buat sebagai dasar dalam membuat skripsi. Nah, apakah ini judulnya itu sama persis, artinya tidak ada pengembangan, atau dari judul peneliti yang lama itu sarannya apa? Apakah menambahkan variabel, menambahkan periode, atau justru mengganti dengan sektor yang sebelumnya atau objek yang sebelumnya sudah diteliti. Nah, hal itu penting karena di sini di bagian alasan penelitian nanti akan diutarakan perbedaan penelitian kalian dengan yang sekarang seperti apa. Apakah hanya replikasi, artinya replikasi judul, tetapi tahun periode penelitian maupun objeknya tetap diganti, atau memang replikasi dan pengembangan, artinya sesuai dengan saran dari jurnal yang kalian angkat itu ada penambahan variabel. Nah, penambahan variabel itu bisa menjadikan hal yang berbeda lagi. Tahun periode mungkin diperpanjang lagi, dan kemudian yang berbeda adalah objeknya tentu berbeda, sehingga alasan penelitiannya akan kuat untuk menjadi satu penelitian baru lagi. Kemudian yang terakhir adalah objek penelitian. Hal ini juga sangat penting ketika kalian mengambil objek penelitian. Nah, objek penelitian ini harus kalian hubungkan dengan judulnya. Kenapa kalian mengambil objek ini? Apa yang terjadi dengan objek ini? Tentu hal ini melalui riset dan juga data dari fenomena tadi juga bisa. Jadi, apakah objek ini bagaimana di lapangnya seperti apa? Kenapa kalian mengambil objek ini? Dihubungkan dengan judulnya, sehingga hal ini mempunyai alasan yang kuat untuk membuat satu penelitian baru. Jadi harus dibuat satu hal yang berbeda, apa yang terjadi dengan objek yang diteliti dengan judul yang akan kalian buat. Kali ini contoh judul yang saya angkat adalah pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y pada objek Z periode XXX. Nah, itu contoh. Nah, nanti saya juga contohkan lagi ada riset gap-nya untuk hasil penelitian satu arah dan juga hasil penelitian dua arah. Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah berupa pertanyaan dari judul tadi. Misalnya, tadi judulnya kan pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y pada objek Z periode XXX. Maka contoh rumusan masalahnya adalah setiap variabel berarti dijadikan rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah yang pertama, apakah X1 berpengaruh terhadap Y pada objek Z periode XXX. Kemudian yang kedua adalah apakah X2 berpengaruh terhadap Y pada objek Z periode XXX. Dan yang ketiga adalah apakah X3 berpengaruh terhadap Y pada objek Z periode XXX. Jadi di sini rumusan masalah adalah berupa pertanyaan dari judul variabel independen ke dependennya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah tadi.
Kalau tadi berupa pertanyaan, maka ini adalah menjawab. Misalnya tadi, tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris apakah X1 berpengaruh terhadap Y pada objek Z periode XXX. Atau yang kedua bisa juga untuk menguji secara empiris apakah X2 berpengaruh terhadap Y pada objek Z periode XXX adalah apakah X3 berpengaruh terhadap Y pada objek Z periode XXX. Nah, seperti itu adalah tujuan penelitian. Tentu berbeda, itu baik bisa di searching di Google juga bagaimana cara membuat rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini biasanya ada manfaat akademis dan juga ada manfaat praktis. Nah, manfaat akademis tentu berkaitan dengan hal akademik, misalnya untuk kampus itu seperti apa efeknya nanti jika ada penelitian baru. Kemudian ada juga manfaat praktis ini misalnya untuk investor maupun bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Demikian tadi adalah tips dan trik dalam membuat konstruksi bab 1 skripsi akuntansi. Nah, tentu hal ini tentu berbeda antara setiap kampus. Namun setidaknya ini adalah dari sudut pandang mahasiswa yang pernah melakukan riset dan juga membuat skripsi. Jadi ini adalah dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya share apakah nanti mungkin berguna untuk kalian yang mungkin belum tahu nih atau belum ada gambaran dalam membuat bab 1. Nah, jika ada pertanyaan ataupun saran silakan ketik di kolom komentar, nanti diusahakan untuk dibalas. Nah, demikian tadi. Nanti selanjutnya akan ada video-video lanjutan mengenai skripsi hak akuntansi yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.